Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Hey Michelle, Yes, Pak. mentang-mentang tadi cerita soal apa namanya narkoba macam-macam, kok lagumu soal mati saja? Kamu Biar jangan ingat mati, nakut-nakuti Pak. dong. Biar bertobat. Biar tobat. Iya dong. Ya dah. Saya doakan kamu cepat ya Sel. Apa tuh, Pak? Ya cepat pergi. Tapi ini ngeri loh ini. Kopiahnya apa tulisannya ini? NO. Wih. Yang kopiahnya NO saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Ya kamu ngaji dulu. Mau tak gembesi ces. Om, setelah lepas dari narkoba, butuh berapa lama bisa kembali menjadi seorang Prasetyo Edy yang sesungguhnya? Kan pasti pakai proses toh Om? Ya, untuk perbaikan fisik, pemikiran, Fisik sempat ya drop Om ya? fisik sempat drop lah. Artinya hidup dari pagi untuk malam, malam untuk pagi. Nah itu kan panjang. Dan saya akhirnya mengelola satu tempat hiburan karena dendam pribadi saya. Ya. Saya hancur di tempat istilahnya diskotik lah. Saya ngelola bengkel kafe. Nah, saya kenal beliau itu di bengkel kafe itu. Oh, oke. Dulu saya melihat, makanya pada saat saya naik haji, saya kaget nih, ini Gus Miftah atau bukan itu, karena dulu badannya besar Aduh sekali. gede. Lah begitu 100 ketemu beliau udah langsing. Langsing, ini makannya apa, gue bilang gitu. Lama-lama, Bukan kalau dulu zaman ketemu Om Pras itu gede. Atau kan begitu udah lama nggak ketemu kurus, kenapa? Nggak dikasih makan. Makanya sekarang kalau ketemu mesti minta duit. ya Terus akhirnya waktu itu butuh berapa lama prosesnya Om? Betul-betul menjadi seorang Prasetyo Edy. ya setelah saya berumah tangga, saya berubah, saya kembali ke pras aslinya. Ya pelan-pelan saya meniti karir di politik sebagai salah satu wakil ketua DPD. Selama hampir 20 tahun lah, sampai sekretaris DPD, terus dari bendahara, dan saya nggak sekarang juga tidak jadi pengurus partai lagi, tapi ya tetap emang kayak pekerjaan, kayak hobi, kayak adrenalin. Dan pekerjaan saya ini cuma dua, berpikir atau saya balapan mobil. Nah pas balapan mobil tahun 98 itu dunia itu hilang. Nah, sama sebelum saya. ngomongin soal mobil Om, hikmah apa yang bisa dipetik dari pengalaman masa lalu? Ya saya ngambil yang baik ya. Jadi jangan salahkan orang menjadi korban. Orang korban narkoba juga tuh belum tentu dia salah, karena Bisa satu, jadi dia korban ya Om? korban. Jadi bisa juga orang narkoba ini korban dari dirinya sendiri, dari hubungan rumah tangga orang tua atau siapa. Tapi karena saya sih sebetulnya bukan korban, emang bandel aja, apa yang mau dicoba. Apa yang mau dicoba? Gitu loh. Jadi pelan-pelan saya keluar. Nah di saat saya menjadi salah satu ketua umum LSM Gram ini, saya berani memberantas narkoba. Dan alhamdulillah saya berkoordinasi dengan Kepala BNN pada saat itu Pak Goris Mere. Pada saat itu teman sahabat saya Pak Karlo Teu, Pak Arman Depar, itu sahabat saya. Saya bilang ayo kita hentikan peredaran narkoba di Jakarta, dan saya di depan. Oke. Dan ini menariknya, dari seorang yang dulu narkobais, kemudian klub malam, macam-macam lah, karena saya kenal beliau ini. Kemudian beliau ini menjelma menjadi seorang politisi. Dari sebuah partai besar di Indonesia, bahkan kemudian mengantarkan Om Pras ini menjadi ketua DPD DKI. Lah, ceritanya bagaimana Om kok bisa terjun ke dunia politik itu? Dari narkoba ke politik kan nggak nyambung banget ya, gitu loh. Ya, Tapi ini bisa bagi seorang Prasetyo Edy. ya karena kemauan ya, kemauan. Awalnya memang saya dulu di KNPI, terus saya di OKP, Pemuda Demokrat, saya di Banteng Muda Indonesia, di Ormas-Ormas. Terus saya dibawa oleh almarhum Pak Agung Imam Sumanto menjadi pengurus partai. Nah waktu muda saya juga punya geng-gengan namanya Marsose. Tentu geng bandel saya itu. Itu nggak ada pernah takut sama orang itu. Kalau sampai hari ini seusia saya masih ngumpul reuni lah, udah tua-tua, udah sepuh-sepuh, ada yang udah kena kencing manis, ada yang darah tinggi, ada yang apa, tapi kita ngumpul teman-teman itu. Guyup lah sampai sekarang dan memperkenalkan anak-anaknya. Nah disitulah saya punya satu kekuatan bahwa saya
ayo maju, dan kebetulan dikasih satu kesempatan nomor di Jakarta Pusat, dapil Jakarta Pusat saya nomor 1. Nah, ini yang menarik. Seorang Prasetyo Edy Marsudi itu bisa menjadi ketua DPRD sampai 2 kali. Padahal kader-kader di partai beliau ini luar biasa. Nah, saya pengen tahu yang disampaikan Bu Mega dalam pertimbangannya menunjuk Om Pras itu apa? Karena nggak mudah loh untuk kemudian seorang Bu Mega mempercayakan kepercayaan itu sampai 2 kali kepada seorang Prasetyo. Pertimbangan beliau apa Om kira-kira Om? Ya mungkin karena saya punya satu jiwa, kalau saya pendekatan saya adalah kerja. Saya kerja, apa yang diperintahkan saya kerja, dan saya tidak pernah mau menjilat. Prinsip saya dulu itu, karena kalau kita sudah punya perasaan seperti itu dan kita nggak punya prinsip, jangan bermain politik. Akhirnya apa yang terjadi, ombang-ambing yang nggak karuan, yang menjadikan momok, akhirnya partai jelek. Ya. Nah alhamdulillah saya pekerja, saya orang lapangan yang bukan duduk di dalam kursi. Saya pun kaget. Di fit and proper tuh ada 2 orang pada saat itu, ada sahabat saya Pak Pantas Nenggolan dengan saya. Tiba-tiba saya dijadikan jadi ketua dewan. DPR. Terus juga saya kan bingung apa yang saya harus kerjakan di dalam DPRD nggak ini. nyangka sebelumnya Nggak, ya? saya nggak nyangka, saya juga bingung. Dan tugas saya pertama adalah menurunkan seorang yang bernama Jokowi dari gubernur menjadi presiden. Itu bukan hal yang gampang, itu juga. Nah, disinilah mungkin pendekatan saya dengan teman-teman partai politik yang ada di Jakarta ini kan semua rata-rata teman, cuma beda agama aja. Dia mungkin kayak saya di PDI Perjuangan. Oh, Pak Gus Miftah di PKB misalkan. Nah, tapi Saya nggak punya partai Om. Oh, nggak punya partai ya? Nggak punya partai. Oh, jadi salah. Kan yang sering amplopin saya Om Pras. Gimana Nah ini sih? saya nggak memperjelas punya partai. Gus Miftah ada di mana sekarang. Nah kayak seperti itulah komunikasi politik saya semua baik. Terus pertama saya menjadi ketua dewan, yang saya dekati siapa? Ya media. Karena media bisa melihat saya, media bisa menjadi musuh saya. Nah saya dekatilah media, saya ajak ngomong, saya diskusi, dan saya minta kepada media di Balai Kota, kalau saya ada apa-apa kita diskusi, saya sebagai teman loh ya, diskusi kalau ada apa-apa ingetin saya ya, saya bilang gitu. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Ya. Nah, dengan gaya keterbukaan saya ceplas-ceplos inilah. Ternyata Ibu seneng ya? Ya. Oh, luar biasa. Makanya bagi semuanya, apapun masa lalu kalian, saya masih ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Allah itu memberikan kuasa bagi siapapun yang dikehendakinya. Termasuk yang masa lalunya narkoba hari ini menjadi ketua dewan bahkan di provinsi DKI Jakarta. Maka saya selalu ingat idza sadaqal azmu wa hasabil. Ketika kita punya kemauan pasti ada jalan. Maka kamu jadi santri jangan manule. Pasti dengan posisi Om Pras hari ini banyak yang ngiri. Maka cukup Gus Miftah katakan, "Om, kalau ada yang ngiri sama Om Pras, gampang saja. Om Pras nganan saja." Kamu ngiri, aku nganan. Kamu juga gitu kalau sama pacar kamu. Aku ngiri, kamu nganan. Akunya lari, kamunya bertahan. Iya. Nah, bekas bengkel kafe. Iya.